Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cipto, teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang matematika di kelas 6 ya. Ya, materinya tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita belajar, silahkan berdoa dulu ya teman-teman ya, agar ilmunya bermanfaat dan berkah buat teman-teman. Oke, silahkan berdoa dulu. Baik, cukup ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa sih teman-teman? Ya, bilangan bulat itu apa? Apakah bilangannya semuanya bulat atau gimana? Ya. Oke, bilangan bulat itu adalah himpunan angka yang terdiri dari angka negatif, 0 dan angka positif. Ya, jadi ada negatif, ada 0 dan angka positif. Nah, coba kita perjelas lagi ya. Oke, perjelas lagi dengan ini apa namanya? Betul, namanya ini adalah garis bilangan. Ya, ini adalah garis bilangan. Garis bilangan itu apa? Kemarin sudah kita bahas di kelas ya teman-teman ya. Nah, jadi garis bilangan itu adalah terdiri dari angka tadi negatif, 0 dan positif. Nah, yang ada di sebelah kanan 0 itu adalah angka positif. Ya, angka positif. Yang ada di sebelah kiri 0 itu angka negatif. Nah, angka negatif. Oke, artinya apa? Angka yang ada di sebelah kanan ya, angka yang ada di sebelah kanan itu berarti lebih besar daripada angka yang sebelah kiri ya. Contoh misalkan seperti ini, 1 dengan min 1 besaran mana? Besaran 1, betul ya. Contoh misalkan min 4 dengan 4 besaran mana? 4, betul. Karena apa? Karena letaknya ada di sebelah kanan 0 ya. Contoh lagi misalkan min 10 dengan 2 besaran mana? 2, betul. Coba misalkan 3 dengan min 100 besaran mana? 3 pastinya ya. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi angkanya sebelah kanan itu lebih besar dari angka sebelah kiri. Contoh lagi deh Pak, min 10 dengan min 2 besaran mana? Besaran min 2, karena min 10 itu letaknya di sini, min 2 letaknya di sini ya. Artinya berarti lebih besar karena ada di sebelah kanan min 10. Contoh lagi misalkan min 1 juta dengan min 100.000. Gedean mana? Gedean min 100.000. Walaupun kalau diangkain 1 juta lebih besar, tapi nilainya negatif. Artinya negatif itu kalau angkanya semakin besar dia nilainya semakin kecil kalau negatif ya. Oke, sama saja dengan seperti ini. Positif, 1 dengan 10 besaran mana? 10. 1 dengan 1 juta ya pasti 1 juta. Nah, angkanya kalau ini positif dia nilainya besar ya, nilainya paling besar. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Oke, coba kita lebih ulas lagi ke dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu ada 2. Jika berupa angka positif itu jalan maju ya. Angka positif itu jalan maju, positif ya, jalannya maju. Jika angkanya 0 dia diam ya. Terus jika angkanya negatif itu mundur ya, mundur, kebalikannya dari angka positif. Nah, jika berupa operasi hitung tambah kurang seperti apa? Jika operasinya ditambah dia jalan terus ya, jalan terus itu artinya nanti ke kanan jalannya. Jika operasinya dikurang dia balik arah, mundur ya, seperti itu. Nah, konsep dasarnya adalah jika penjumlahan nih ada beberapa yang menjadi konsep. Yang pertama adalah jika A ditambah minus B sama dengan A dikurang B. Ada perubahan teman-teman ya. Di sini ditambah
harusnya, tapi di sini berubah menjadi kurang. Kenapa? Karena dia bertemu dengan minus. Jadi konsepnya adalah jika ditambah bertemu dengan minus angkanya, angka minus setelahnya itu dia akan berkurang. Oke, nanti kita akan lebih jelas lagi lewat contoh angka ya. Yang kedua, jika minus A ditambah minus B, ini ada perubahan juga ya. Di sini angkanya sama-sama minus, dia berubah nih. Nah, tadi plus ketemu min, kok di sini jadi plus lagi ya. Nah, ini konsepnya kita keluarkan angkanya ya, keluarkan dari masing-masing kurung ini, tapi penjumlahannya tetap kita pertahankan. Nah, makanya ini A ditambah B, tapi jangan lupa karena keduanya nilainya minus, angkanya nanti hasilnya akan minus ya. Oke, lanjut dulu. Kemudian pengurangan jika A dikurangi minus B, dia berubah A ditambah B. Nah, konsepnya adalah jika kurang bertemu min angkanya ini, berarti dia berubah menjadi positif atau ditambah ya. Kemudian jika minus A dikurangi minus B sama dengan, oke, nih bertemu minus lagi, artinya berarti dia berubah menjadi tambah ya, tapi minus A nya tetap, yang berubah adalah yang di sebelah sini, minus ditambah dikurang min B. Nah, ini juga sama hasilnya, sama setara gitu ya, setara dengan B dikurangi A. Kenapa? Karena B itu nilainya positif dan A nilainya negatif, jadi boleh dibalikan. Ini ada sifat-sifatnya namanya ya. Satu lagi, jika penjumlahan, jika belum jumlahan itu satu lagi ya, minus A ditambah B, ini sama saja dengan B dikurangi A, ini sama saja dengan, nah, konsep yang di sini. Satu lagi, jika minus A dikurangi B, nah sama saja dengan min dalam kurung A ditambah B, ini konsepnya sama dengan yang tadi ya di sini. Oke ya teman-teman, kita lebih jelas lagi menggunakan angka saja ya, biar teman-teman juga lebih paham. Oke, contoh deh, ada soal angka 7 ditambah min 5, berarti kita lewat animasi aja ya. Coba kita hadirkan orang deh. Nah, ini ada orang. Dia orang ini berdiri di angka 7. Kemudian ditambah min 5, Pak. Ditambah min 5. Ditambah itu kan maju harusnya, Pak. Nah, tapi teman-teman di sini min 5 artinya apa? Min itu artinya mundur. Mundur ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ya, sebanyak berapa langkah? 5 langkah. 1 2 3 4 5. Ya, berarti ada angka ada di mana? Nanti orangnya ada di angka 2. Berarti jawabannya adalah 2. Oke, kita pakai soal yang lain coba. Nah, coba teman-teman perhatikan, ini ada 9 ditambah min 6. Berarti apa? Orangnya berdiri angka 9. Kemudian sama seperti tadi, berarti dia mundur 6 langkah ya. Coba ya, 1 2 3 4 5 6. Artinya apa? Berarti dia ada berdiri di angka 3 ya. Berarti dia hasilnya 9 ditambah min 6 sama dengan 3. Coba perhatikan teman-teman, 9 ditambah min 6, jika kita menggunakan konsep dasar tambah bertemu min, berarti dia apa? 9 kurangi 6 sama dengan berapa? 3. Sama enggak? Ya, ini bisa dipakai teman-teman, konsep ini bisa dipakai untuk menggantikan konsep garis bilangan. Jika teman-teman garis bilangannya terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan konsep dasar ini ya. Oke, kita lanjut. Menggunakan soal cerita. Pak Cipto ada di titik 0. Pak Cipto maju ke arah positif 8 langkah. Kemudian Pak Cipto mundur ke arah negatif 6 langkah. Berada di titik berapa Pak Cipto? Oke. Mula-mula Pak Cipto ada di titik 0. Kemudian Pak Cipto maju 8 langkah ke kanan.
ya, langkah 8 langkah. Kemudian Pak Cipto mundur ke arah negatif 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti jawabannya set. Nah, berarti jawabannya adalah 2. Coba kita jelaskan satu persatu ya. Mula-mula Pak Cipto ada di 0, kemudian Pak Cipto maju 8 langkah ke arah positif. Berarti apa? Kalau positif itu berarti ditambah 8 ya, ditambah 8, maaf, 0 ditambah 8. Kemudian Pak Cipto mundur itu berarti min negatif 6 ya. Set. Artinya apa? 8 dikurangi 6 sama dengan berapa? 2. Berarti jawabannya 2. Oke, kita lanjut. Soal cerita yang kedua, Pak Cipto mula-mula berdiri di titik min 9, lalu bergerak maju 18 langkah ke arah positif, kemudian mundur 12 langkah ke belakang. Ada di titik berapa Pak Cipto? Oke, Pak Cipto mula-mula di titik min 9. Kemudian min 9. Kemudian Pak Cipto maju berarti positif 18 langkah. Terus maju 18. Berarti ada di titik mana nih? Apakah benar 9? Coba kita cek ya dari di min 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Betul. Berarti setelahnya 18 langkah setelahnya berarti Pak Cipto ada di titik 9. Kemudian Pak Cipto mundur 12 langkah. Mundur berarti min 12. Mundur 12 langkah. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, artinya kalau mundur itu ke kiri ya teman-teman ya, ke kiri. Ada di titik berapa terakhir? Ada di titik min 3, berarti jawabannya adalah min 3. Oke, ini sama saja dengan angkanya seperti ini teman-teman ya. Min 9 ditambah 18 langkah ke kanan dikurangi 12 karena dia mundur. Coba apakah sama? Min 9 ditambah 18 hasilnya 9 ya, dikurangi 12 sama dengan 9 kurangi 12 berapa? Ya betul, min 3 ya. Oke, jadi jawabannya min 3. Oke, soal cerita lagi. Sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ke ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Oke, berarti kita harus ngebayangin nih ya. Tapi ini Pak Cipto kasih bantuan. Ada batu. Kenapa batu ini ditaruhnya di 0? Ya teman-teman, ini kan 0 itu adalah tanah mula-mula. Ya, kalau ada batu dilempar itu kan berarti dari bawah dong, maksudnya di atas tanah ya. Artinya kalau di tanah itu berarti dia titiknya 0 ya. Kemudian dilemparkan ke atas sejauh 5 meter ya, setinggi 5 meter. Nah, 5 meter. Kemudian jatuh ke sumur dengan kedalaman 4 meter. Kalau sumur 4 meter seperti ini ya, misalkan segini. Ini ada sumur 4 meter. Ini sumur. Terus batunya dilempar. Kemudian dia jatuh ke bawah sedalam 4 meter. Ya, berapa jaraknya? Jarak yang ditanyakan di sini adalah jarak dari awal. Posisi awal itu kan di 0, teman-teman ya. Berarti 0. Kemudian dia tingginya berapa naik ketika dilempar? 5. Ya. Kemudian dari 5 jatuh ke sumur kedalaman 4 meter itu berapa ya? Coba kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, berarti dari ketinggian 5 meter
ke arah sumur 4 meter, berarti dia 9. Artinya ditambah ya, ditambah karena yang ditanyakan adalah jarak. Berarti keseluruhan angka yang ada di sini 5 dan ini 9 ya, berarti ditambah 9 di sini. 5 ditambah 9 berapa, sama dengan berapa teman-teman? 0 tambah 5 tambah 9, ada yang tahu? Betul, berarti 14 meter. Berarti jawabannya adalah 14 meter. Oke, lanjut. Suhu badan seorang anak ketika demam 39 derajat Celcius. Setelah diberikan obat penurun demam, suhu badan turun 4 derajat Celcius. Tentukan suhu badan anak setelah diberikan obat. Oke, coba kita bantu dengan gambar ya. Oke, gambar suhunya ada 39. Di 39 berarti 39 sekitar di sini ya. Ini kan 30, ini 40, berarti mendekati 40 sekitar di sini. Oke, coba kita perbesar ya. Oke, berarti ini 39 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti sini 39 ya. Setelah diberikan obat, dia turun suhunya 4 derajat. Suhunya turun 4 derajat ya. 39 berarti turun itu ke bawah atau ke atas? Pasti ke bawah ya teman-teman ya. Pasti ke bawah. Suhunya berapa? 4 derajat turunnya ya. Turunnya 4 derajat berarti ada berapa sekarang? Artinya berarti 39 dikurangi 4. Ada yang tahu 39 kurangi 4? Ya betul, artinya 35. Nah, artinya berarti jawabannya ini 35. Nah, begitu teman-teman ya. Untuk bilangan bulat, konsep-konsepnya nanti bisa di rewind atau di playback sebelumnya, teman-teman difahami dulu, dicerna, dan Cipto kasih tantangan buat teman-teman. Ada 2 soal yang teman-teman boleh jawab tuh ya, boleh coba atau enggak apa-apa ya. Ini buat latihan teman-teman ya, nanti jawabannya akan dijawab di video selanjutnya. Oke ya teman-teman ya. Nah itu aja teman-teman, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.